Sahabat SWP, kita berjumpa lagi di kanal YouTube seputar dunia pendidikan yang memang dibuat secara khusus untuk mengembangkan dan mendukung pendidikan di Indonesia supaya bisa menjadi lebih baik, bisa berkembang. Siswa juga mendapatkan hal-hal yang dapat dipakai untuk mengembangkan pola belajar yang lebih baik, bisa belajar dengan lebih semangat, kira-kira demikian. Guru juga diberikan dukungan untuk tips mengajar, menghadapi siswa, menghadapi orang tua misalnya. Orang tua juga dibuka wawasannya untuk melihat hal-hal yang sedikit berbeda dari pandangan pada umumnya. Nah, buat Anda yang saat ini menjadi orang tua dan dulu gitu ya, sekitar tahun 80-an kira-kira sudah sekolah, entah SD, entah SMP begitu ya, pasti mengenal sebuah serial TV yang judulnya Little House on the Prairie. Ini adalah hiburan satu-satunya di masa itu karena hanya ada satu televisi saja, yaitu TVRI. Nah, mengisahkan sebuah keluarga sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Salah satu aktornya, pemain filmnya bernama Michael Landon, dan dia berperan sebagai Charles Ingalls, kepala keluarga dari apa ya, tokoh sentral gitu ya di dalam film ini. Jadi keluarga Ingalls ini menjadi tokoh sentral di dalam serial Little House on the Prairie ini. Michael Landon pernah berkata, dia bilang begini, apapun yang ingin Anda kerjakan, kerjakan sekarang, karena akan ada terlalu banyak besok, hari esok, gitu ya, yang mungkin akan menggoda Anda untuk menundanya. Menurut saya ini bagian cukup menarik begitu, karena ada cukup banyak orang yang berusaha, ya, ada orang yang suka menunda mengerjakan sesuatu. Dan apa sih yang akan kita bicarakan? Tunggu ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai SKS yang biasanya diplesetkan menjadi sistem kebut semalam, saya pernah bahas video topik terkait dengan gaya belajar yang SKS ini, gitu ya. Jadi buat yang kelewatan silakan cek videonya karena di situ Anda akan melihat hal apa sih yang terkait di seputar ini. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai urusan SKS ini, itu tidak hanya urusan belajar, tetapi juga merembet terkait dengan pengerjaan tugas. Jadi misalnya deadline-nya besok gitu ya. Jadi mulai dikerjakan malam ini, paling telat gitu ya. Ada yang baru mulai misalnya pagi atau siang mungkin lebih baik, tapi cukup banyak gitu ya yang deadline-nya besok ternyata mengerjakannya malam ini. Dan menariknya gitu ya, ada orang yang bertanya di Quora. Kan gini, apakah orang yang mengerjakan tugas dengan gaya SKS itu termasuk mengalami gangguan jiwa? Wah, ini menurut saya menjadi bagian yang cukup menarik karena menganggap bahwa ada korelasi gitu ya antara mengerjakan tugas dengan gaya SKS dengan urusan gangguan jiwa. Nah, gimana? Apakah ada sahabat SJP yang punya pemikiran yang sama terkait hal ini gitu ya? Mungkin penanya ini takut dianggap mengalami gangguan jiwa atau ada yang merasa bahwa temannya mengalami gangguan jiwa karena sering mengerjakan tugas secara SKS tadi. Menurut saya asumsi terkait dengan kemungkinan gangguan jiwa terkait dengan mengerjakan tugas dengan gaya SKS ini itu mungkin terlalu jauh, dan secara pribadi saya tidak setuju dengan pandangan ini karena mengerjakan tugas dengan gaya SKS ini itu saya melihat gitu ya lebih ke arah bagaimana kebiasaan seseorang untuk mengelola dirinya. Sehingga ya kalau orang mengatakan ya orang mengelola dirinya ndak bisa, jadi mungkin dia gangguan jiwa. Ya kalau mau dibuang ke sana ya silakan. Tapi saya pribadi saya tidak setuju mendapat dengan ide ini.
Juga, kebiasaan menunda, mengerjakan tugas itu, cenderung gitu ya ke arah urusan perencanaan kerja. Jadi bagaimana merencanakan mengerjakan sesuatu terkait dengan deadline, terkait dengan berbagai kesibukan yang lain, dan mungkin ndak gini ya, ini menjadi indikator mengalami masalah mental, ya gangguan jiwa juga. Menurut saya sekali lagi, mungkin, pikirannya terlalu kreatif begitu. Ndak. Saya hanya mengatakan bahwa, menurut saya asosiasinya itu jadi terlalu jauh dan tidak ada sebenarnya menurut saya, ada masalah mental, gangguan jiwa, atau apapun terkait dengan hal ini. Karena, sebenarnya mudah kok kalau mau disembuhkan. Istilah dalam bahasa Inggris, menggunakan, satu kata yang namanya procrastination. Dan, McLean, Hospital menandai gitu ya, procrastination ini dengan istilah, yang saya suka dengan, apa ya, penjelasan yang singkat ini gitu ya. Memilih mengambil, keuntungan jangka pendek, tetapi gitu ya, berujung pada, sesuatu yang, berimbas di jangka panjang. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, short term benefits dan, long term cost. Menurut saya cocok begitu karena rata-rata memang orang yang, menunda itu, mendapatkan benefit dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang biasanya dia bisa menuai badai. Dan menurut, web yang sama dari McLean Hospital, dalam beberapa kasus, procrastination ini itu bisa mengarah ke kesehatan mental gitu ya. Jadi mungkin kalau sudah akut, terlalu sering menunda, terlalu apa ya, terlalu sering mengambil benefit jangka pendek, tetapi, mengalami apa ya, kerugian jangka panjang. Saya menduga kerugian jangka panjangnya inilah yang membuat, orang-orang ini gitu ya, mengalami gangguan mental. Tetapi bukan bukan karena, menundanya gitu ya, tapi, terkait dengan kebiasaan menunda sehingga berakibat, terkait dengan long term cost tadi. Kalau gitu ya, kalau alasan terkait dengan akademik, orang yang melakukan penundaan pengerjaan tugas itu, bisa jadi bukan karena dia punya kebiasaan menunda. Artinya ada tugas-tugas tertentu yang dia kerjakan cepat gitu ya, ada tugas tertentu yang dia tunda. Kenapa gitu ya? Misalnya dia tidak menyukai dengan aktivitas atau bosan dengan materinya, ada rasa malas, tidak ada motivasi. Karena mengerjakan sesuatu itu kalau tidak ada motivasi juga orang tidak semangat seperti itu. Ketika materinya itu bukan materi yang disukai, maka orang cenderung untuk nanti aja dah gitu, nanti aja dah kira-kira demikian. Atau ada orang yang merasa, dia ini masih mengerjakan dengan, bagus sekali kerja kira-kira begitu. Ada semacam, perfeksionisme di dalam, dirinya, sehingga membuat dia ini, merasa perlu apa ya, nanti dulu deh, lebih baik ditunda sebentar. Atau juga ada, gangguan, misalnya gangguan dari media sosial, game, acara TV, liga sepak bola misalnya, dan ini menjadi beberapa hal, yang terjadi di seputar isu penundaan pengerjaan tugas tadi. Karakteristik umum, orang dengan gaya kerja yang SKS jelas tadi adalah, menunda. Sehingga, ide besarnya gitu ya, ya wis pokoknya ditunda dulu, santai gitu ya, tidak ada alasan khusus mengapa mesti menunda. Walaupun, itu harus dikerjakan, walaupun itu menjadi bagian yang apa ya, penting untuk dilakukan, tetapi lebih suka nanti aja deh gitu ya, nanti dan sebagainya. Jadi, lebih ke arah kesenangan sesaat seperti yang disampaikan oleh McLean Hospital, mendapatkan short term benefit. Jadi pada saat dia, menunda, misalnya menunda 2 minggu,
maka selama 2 minggu ini dia mendapatkan kesenangan sesaat, kira-kira demikian. Em, jadi inginnya itu kalau dalam bahasa peribahasa itu bersenang-senang dahulu, tapi masalahnya tidak bisa bersenang-senang kemudian gitu karena kenyataan berbicara lain. Pada waktu kita bicara tentang tugas yang dalam 2 minggu masih dikumpulkan, kemudian menunda selama kira-kira katakanlah 2 minggu ditunda, tidak mengerjakan sama sekali, bisa santai gitu, bisa orang bilang menikmati hidup dengan ya tidak mikirin apa-apa kira-kira demikian. Tetapi justru pada saat hari H itu mendekat gitu ya, H-1, maka baru mulai ngebut untuk kerjakan tugas, cari ini, cari itu, tanya sana, tanya sini gitu ya. Bahkan beberapa orang cari pinjaman untuk disalin karena tidak sempat lagi mengerjakan, tidak sempat mikir lagi, kira-kira demikian. Sehingga benefit yang dia dapat bisa santai selama 2 minggu ini itu dibayar dalam satu hari itu mesti berjibaku untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau memang mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan jujur. Permasalahannya adalah kalau kita bicara tentang banyak siswa tidak bertanggung jawab, mereka mengerjakan tidak jujur sehingga cenderung gitu ya untuk nyalin dari punya teman dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan demikian, Han, kalau kerja tugas itu deket deadline, itu biasanya lebih semangat gitu. Saya tidak tahu gitu ya, itu apakah lebih semangat atau karena kepepet gitu ya, menggunakan the power of kepepet ini gitu ya, itu membuat dia itu jadi semangat ya, saya tidak tahu gitu ya. Jadi ada semacam adrenalin gitu ya, yang membuat orang itu bisa kerja lebih baik, kira-kira demikian. Itu yang menjadi argumen beberapa teman ketika tugas saya sudah selesai, sudah kumpulkan, kemudian terus bingung, tanyain itu sebagainya. Saya tanya, kenapa sih kok kerjanya telat, mepet begini? Tidak telat sih, mepet begini. Dia bilang, loh kalau kerja mepet begini itu bisa semangat kerjanya gitu ya. Saya mereka bukan semangat sih, tapi ya karena tadi dekat dengan deadline, mungkin nilainya tinggi, jadi ya itu membuat dia itu mesti berusaha, kira-kira demikian. Ada juga orang yang berpendapat bahwa the power of kepepet begitu ya, itu bisa memunculkan ide-ide kreatif. Saya tidak tahu gitu ya, apakah memang benar demikian karena saya tidak pernah, at least saya belum pernah mengalaminya. Dan saya hanya melihat bahwa apakah ini gitu ya antara kenyataan gitu ya dan usaha membela diri. Kenyataannya dia kerjanya cukup mepet, kemudian dia terburu-buru, dia tergesa-gesa, kemudian mungkin mengalahkan segala cara, kemudian karena dianggap ini menjadi sesuatu yang penting, maka justru membuat dia itu serba waktu serba terbatas sebagainya, atau membela diri dengan mengatakan bahwa dengan mengerjakan dekat deadline itu menjadi lebih semangat, dengan kerja dekat deadline itu lebih bisa kreatif dan sebagainya. Saya tidak mengerti yang mana, tetapi buat teman-teman sahabat SCP yang mengalami hal ini gitu ya, apa yang Anda pikirkan? Ada orang yang sadar gitu ya, sudah tahu bahwa ini salah. Menurut saya ini baik. Karena apa? Ada cukup banyak orang tidak menyadari bahwa ini adalah hal yang salah. Tetapi kalau hanya cuma sadar bahwa ini salah, menurut saya tidak cukup gitu. Karena apa? Karena perlu ada aksi nyata yang harus dikerjakan untuk bisa mengubah kesalahan tadi atau memperbaikinya. Jadi kalau hanya sadar bahwa itu salah, tidak cukup. Orang mesti punya action. Actionnya apa? Itu menjadi sesuatu yang kita mesti kerjakan. Ada juga jadi ini perasaan merasa sendiri gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah tantangan untuk memperbaiki situasi ini. Maksud saya ketika gerombolan teman-temannya gitu ya, teman-teman dekatnya itu rata-rata model gaya kerjanya SKS. Kemudian dia pengen memperbaiki diri, tapi merasa bahwa aku sendirian ya, kok enggak punya teman ya, kok aku nih merasa enggak didukung sama teman-temanku ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa berubah.
Kemudian juga ada orang yang mengasihani diri sendiri gitu ya. Jadi melihat bahwa ya kok aku ini justru menderita gitu ya, mengerjakan tugas jauh-jauh hari gitu ya. Saat teman-teman saya yang lain ini bisa santai, bisa main medsos, bisa main game, bisa nonton film, bisa nonton liga sepak bola, bisa pacaran atau apapun gitu ya. Tapi jadi ada rasa mengasihani diri sendiri ketika dia menderita saat mengerjakan tugas, sedangkan yang melihat yang lain ini kok bisa santai. Lebih seru lagi adalah ketika yang dilihat santai itu adalah orang-orang yang mungkin beda sekolah, jadi tugasnya beda, atau beda jurusan, atau beda mata kuliah yang diambil gitu ya. Ya, ini menjadi bagian yang menurut saya mesti perbaiki. Kemudian juga ada perasaan iri gitu ya, iri dengan orang lain. Ya tadi itu, kok aku menderita gitu ya, kok dia tidak menderita seperti itu. Nah, ini bisa menggagalkan. Oleh karena itu gitu ya, kembali ke jalan yang benar itu memerlukan komitmen yang cukup tinggi. Jadi saya melihat bahwa ketika orang menyadari bahwa ini adalah hal yang salah dan mesti diperbaiki, itu sudah baik. Tetapi belum cukup karena perlu ada actionnya. Actionnya apa? Dan action ini memerlukan sebuah komitmen yang cukup tinggi untuk bisa mengerjakannya, untuk bisa memperbaikinya. Nah, siap enggak kita? Saya mau cerita pengalaman dengan mahasiswa ketika saya memberikan tugas gitu ya. Saya kalau memberikan tugas, biasanya saya memberikan tenggat waktu kira-kira 2 minggu. Jadi saya sampaikan ada tugas gitu ya, begini 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 ini gitu ya. Saya jelaskan harapannya apa, panduannya bagaimana, kemudian bahan-bahan apa yang dapat dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Kalau ada sumber internet untuk tutorial saya akan berikan, kalau ada buku khusus gitu ya saya akan berikan, dan beberapa hal yang saya punya saya taruh di web dalam modul pembelajaran supaya mahasiswa bisa pakai untuk menyiapkan diri mengerjakan tugasnya. Nah, bagian yang paling seru adalah ketika saya memberikan kapan batas akhir pengumpulannya. Jadi, misalnya saya melihat tugasnya ini tidak terlalu berat gitu pengerjaannya. Jadi saya mengatakan, oke, waktunya dikumpulkan paling lambat 2 minggu lagi. Saya sebutkan tanggal sekian, saya biasanya sebutkan maksimal jam sekian mesti sudah dikumpulkan. Nah, kebiasaan mahasiswa adalah nawar. Wah, jangan 2 minggu lagi Pak, mundur 3 hari atau 3 minggu, kira-kira demikian. Rata-rata gitu ya, rata-rata yang mengatakan begini ini adalah mereka yang model belajarnya, model kerja tugasnya adalah model SKS. Jadi terus saya bilang begini, ya udah kalau gitu, wah terus saya melihat tuh mata mulai berbinar-binar, kayaknya disetujui nih mengubah mundur gitu ya. Saya hanya mengatakan, oke kalau gitu jadi deadline-nya besok. Saya bilang gitu. Wah, jangan Pak. Gitu. Terus saya mengatakan, ya sebenarnya gitu ya, mau dimundurkan bulan depan pun biasanya kan kerja tugasnya kan H-1 kan, saya bilang demikian. Banyak di antara mereka yang memang tadi semangat nawar ini gitu ya, nggak bilang apa-apa, hanya senyum aja gitu. Dan ini mengindikasikan bahwa memang tidak ada sebuah tendensi untuk benar-benar mengerjakan tugasnya dengan serius, sesuai dengan lama pengerjaannya, tetapi hanya menunggu di dalam H-1 ketika mereka mengerjakan. Dan mereka ndak gila kok gitu ya, mereka ndak sakit jiwa kok, karena setelah lulus mata kuliah pun masih bisa mikir dengan sehat gitu ya, waras, kira-kira demikian. Jadi sekali lagi saya tidak setuju gitu ya dengan mengkaitkan urusan ini dengan urusan sakit jiwa tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang tadi mengerjakan tugas dengan SKS tadi, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Michael London tadi cukup benar gitu ya. Kebiasaan menunda itu membuat orang berpikir, ah masih ada hari esok, ah masih ada hari esok, gitu. Ah masih ada hari esok gitu ya. Ketika
terus masih ada hari esok ini, akhirnya sadar, masih, oh enggak, ternyata besok adalah deadline-nya. Maka mesti harus segera mengerjakan dengan berbagai macam pergumulan yang harus dihadapi. Ini menjadi tantangan sendiri yang mesti dilewati. Jadi saya pikir ada baiknya kita belum merencanakan pekerjaan, begitu ya. Kalau Anda punya agenda, rata-rata smartphone sekarang punya agenda yang dapat dipakai. Anda bisa masukkan data-data tertentu. Anda bisa melihat gitu ya, apa yang dapat dikerjakan untuk mengelola jadwal dan kegiatan Anda sehingga bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik lagi, tidak mengerjakannya mepet. Karena kalau mengerjakannya mepet gitu ya, ditunda gitu ya, terus pada hari yang sama ternyata ada 2 atau 3 tugas yang bersamaan, mati Anda. Itu yang saya perhatikan dari beberapa teman yang mengerjakan tugas dengan GSKS ini. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Semoga bisa menolong sahabat SCP untuk merefleksi gitu ya, apa yang telah dikerjakan selama ini. Dan jika Anda merasa sendirian, sebenarnya tidak. Ada cukup banyak orang yang ingin berubah, tetapi juga mereka merasa sendirian. Kalau kita bersama-sama memikirkan bahwa ini adalah proyek besar bersama, mungkin Anda akan mengatakan, ya, saya tidak sendiri. Karena ada cukup banyak orang di sana yang juga ingin memperbaiki dirinya. Sampai jumpa.